Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Bocoran UTBK 2020 ya, soal hot TPS 4 jenis. Ini sudah tipe yang kedua, 2B lagi ya. Jadi yang 1A, 1B silahkan sudah dibahas Paman Abik di video yang sebelumnya. Bahkan juga Paman Abik sudah membahas tipe TPS 4 tipe ya, 4 jenis sampai seri 10 di video-video yang sebelumnya di playlist ya. Oke, ada 4 model. Yang ini model soal kedua sudah dibahas Paman Apek video sebelumnya. PQ hubungan itu jenis atau model tipe ke-1. Kemudian pernyataan 1-2 itu tipe soal hot kedua. Dan kita akan tipe soal hot yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah pilihannya 1, 2, 3. Pilihan jawabannya begini. Dan A, B, C, D, E-nya ini juga harus hafal. Paman Apek sekali lagi katakan, harus hafal pilihan jawabannya. Jangan sampai pilihan A, B, C, D-nya itu dipikirkan ketika tes UTBK-nya. Harus hafal sehingga kita ketika tes nanti fokus kepada soal. Contoh ini ya. Grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 7. Nah, yang mana nih yang benar? Boleh dicek dulu yang satu, memotong sumbu X di 2 titik. Bener nggak? Difaktorkan bisa nggak? Susah ya memfaktorkan. Nah, 7 faktorannya cuma 1 sama 7. Kok jadi 3 gimana? Tapi kita untuk memotong 2 titik itu memang lebih mudah pakai diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Rumus dasar gini juga harus hafal. Paman Apik tulis ulang, tapi sebaiknya nanti pas ujian nggak ditulis ya. Jadi langsung B kuadrat, nah itu B-nya di sini yang ada X-nya, artinya 3. 3 dikuadratkan 9, dikurangi 4. Kali A. A-nya itu yang ada X kuadratnya, berarti min X kuadrat, artinya A-nya adalah min 1. Ya, 4 kali min 1 jadi plus 4. Gitu aja ya. Nah, satunya ditulis saja jadi positif ya, tadi min ketemu min. Lalu C-nya adalah yang nggak ada X-nya sama sekali, 7. Tentu saja ini positif kan? 4 kali 7 kan, 28 tambah 9. 28 tambah 9 kan 37. Akarnya ada kan positif, meskipun susah dihitung. Karena ini lebih dari 0, maka dia memang punya 2 akar. Atau 2 titik potong. Jadi yang satu benar, memotong sumbu X di 2 titik. Ini benar. Ya, karena D-nya lebih besar dari 0. Dan ketika satu benar, kita tahu satu benar, 3 pasti benar, karena 1 dan 3 pasti berpasangan. Sehingga jawaban C, 2 dan 4 saja yang benar, ini salah. Ya, karena satu kan benar. Yang D hanya 4 saja, yang benar itu juga salah. Ya, yang D salah. Yang E semua benar, mungkin saja. Jadi jawabannya mungkin A atau B atau E. Kalau ditebak boleh nggak, Paman? Boleh. Sambil berdoa tentunya ya. Yang 3 ini pasti benar, karena 1 dengan 3 tadi pasangan. Boleh dicek, boleh nggak? Sumbu simetri di kanan sumbu Y. Ya, barangkali ya. Nah, boleh dicek, boleh nggak? Nah, kita boleh ngecek yang 2 untuk hemat waktu. Kurva terbuka ke atas. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena ini kan min X kuadrat. Jadi negatif kan min X kuadrat. Justru yang benar kurva terbuka ke bawah. Harusnya begini. Ya, kurva terbuka ke bawah. Karena negatif. Nah, karena negatif terbuka ke bawah dan pilihan 2 itu terbuka ke atas, ini salah. Kalau 2 salah, berarti pilihannya pasti yang benar 1, 3 saja. Yaitu jawabannya yang B. 4 perlu dicek nggak, Paman? Nggak harus. 4 pasti salah. 4 pasti salah. Karena nggak mungkin yang benar itu 1, 3, 4. Nggak mungkin ya. Mempunyai titik minimum, salah. Harusnya titik maksimum. Kan gitu. Jadi jawabannya memang 1, 3 saja, yaitu yang B. Ini tipe soal hot. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Tipe soal ini kalau kita sudah mahir, ini menguntungkan kita. Kalau belum mahir malah memusingkan. Makanya Paman Apik menyarankan harus mahir sehingga hemat waktu dan menguntungkan kita, yaitu dengan cara hafal pilihan A, B, C, D, E-nya. Oke? Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Loh, masih ada lagi? Ada dong. Masih banyak latihannya ya. Banyaknya bilangan kuadrat antara 10 dan 200 adalah berapa? Ini tipe soal hot yang keempat.
Sebenarnya kan gampang begitu ya. Tapi perlu ngecek. Gitu aja. Ya, perlu ngecek. Antara A, B, C, D, E ini perlu dicek dan juga karena ini banyaknya bilangan. Nah, berarti kan ada banyak terus dihitung. Gitu ya. Oke, ini tipe biasa tapi tipe hot ya. Banyaknya bilangan kuadrat antara 10 dan 200. Nah, caranya gimana? Ya mulai aja. 10 kan bukan kuadrat. Yang terdekat setelah 10 itu berapa? Adalah 16. Gitu kan? Artinya 4 kuadrat. Itu yang paling enak. Terus sampai 200. 200 itu kan ada 15 kuadrat ya? Harus hafal dong. 15 kuadrat berapa? Adalah 225. Kebanyakan berarti nggak ikut. Nah, 14 kuadrat saja. Gitu ya, 14 kuadrat berapa? 196. Kok hafal, Paman? Ya harus hafal dong. Oke. Jadi banyaknya berapa ini? Dari 4 sampai 14. Nah, hati-hati. Nanti kalau 14 dikurangi 4, itu 10. Jawabannya yang D. Tapi salah. Tapi salah, bukan yang D. Tapi yang C. Nah, ini juga harus hati-hati. Kenapa yang C, Paman? Kan 14 ke 4. 14 kurangi 4, 10. Salah. Jadi yang benar itu haruslah 14 ini dikurangi 3. Karena yang tidak ikut 3 kuadrat. 3 kuadrat nggak ikut kan? 2 kuadrat nggak ikut itu. Jadi yang nggak ikut itu 3. Jadi 14 dikurangi 3. 11. Ini jawabannya. Karena kalau dikurangi 4, 4-nya kan ikut kita hitung. 4 kuadrat kan 16. Gitu ya. Oke. Ini juga perlu hati-hati. Karena banyak yang 14 dikurangi 4. Jadi jawabannya 10. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke. Nah, ini panitia tahun ini juga sangat baik karena nilai aman passing grade juga diumumkan ya. Tinggi sekali itu sekitar 700 fakultas kedokteran stay. Kemudian yang soshum juga diumumkan ya mirip-mirip ya. Yang tinggi 650 misalkan jurusan FMIPA ya tergantung universitasnya juga. Yang sedang untuk 600 dan yang kuartil 3 580 570 itu juga bisa masih punya peluang ya. Oke. Nah, cuma tahun ini kan kita SBMPTN-nya bareng dengan UTBK. Jadi kita belum tahu nilainya. Sehingga nilai kita gimana? Ya harus dari TO. Ya hasil tryout ya. Cuma hasil tryout kita harus mikir yang akurat. Yang akurat itu yang dekat-dekat dengan hasil UTBK yang sebenarnya. Jangan percaya hasil tryout yang terlalu tinggi, 900, 1000, pas UTBK 600. Nah, nanti kan rugi kalau gitu ya, kita salah milih. Atau juga yang terlalu kejam, tryoutnya hasilnya 600 atau 500, pas UTBK-nya dapat 700. Bukan tinggi, bisa salah pilih ya. Jadi pilihlah tryout yang akurat. Oke ya. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Semoga lulus di universitas yang diidam-idamkan. Oke, Paman Apik nanya sekarang ya. Banyaknya bilangan bulat, nggak usah kuadrat, antara 10 dan 200 ya. 10-nya ikut ya. Antara 10 dan 200. Berapa banyaknya? Kalau langsung, ini ikut batasnya. 200 dikurangi 10, 190. Ini salah. Karena 10-nya ikut, 200-nya ikut. Jadi yang benar tadi adalah haruslah 200 dikurangi 9. Karena 10-nya ikut, jadi yang 9-nya nggak ikut. Gitu ya. 200 kurangi 9, jadi 191. Nah, ini hot, harus hati-hati. Oke, Paman Apik banyaknya bilangan. Nah, urut ini berapa? Paman Apik gampang saja ini. 10, 11, sampai 30. Banyaknya berapa? Banyaknya ini misalkan adalah A. Jadi sama dengan berapa? Kalau dijawab 30 dikurangi 10 pasti salah ya. Jadi yang benar berapa? Silakan tulis, komen, chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.